Baik, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya untuk mata kuliah pemrograman mobile. Sesuai dengan janji saya, di hari ini kita coba belajar menggunakan video explainer yang saya buat atau dengan metode asinkronus. Hari ini kita coba membuat sebuah aplikasi pemutar audio player ya, yang sederhana. Jadi di dalamnya ada play, pause, dan stop. Kita langsung saja bagaimana contoh aplikasinya di sini sudah saya bikin ya. Tujuan kita nanti akan membuat sebuah tampilan seperti ini ya. Di mana di sini ada satu tampilan saja. Ini sangat sederhana dan masih satu playlist musik yang diputar. Tapi di sini ada 2 button saja, tapi terdapat 3 fungsi di dalamnya. Di mana ada fungsi play, kemudian ada pause dan stop. Pause akan muncul ketika play dijalankan. Kemudian ketika pause-nya ditekan atau diklik, dia akan kembali menjadi play sehingga dia akan melanjutkan nantinya. Kita coba saja. Oke, ini button play, musik berputar. Kemudian saya klik button pause. Dia stop sementara ya, pause itu. Kemudian akan saya klik play lagi, dia akan melanjutkan lagunya. Kemudian saya tekan kembali pause. Saya tekan kembali play. Oke. Sekarang saya tekan button stop. Dia berubah menjadi play. Sehingga ketika saya klik play lagi, button akan berubah menjadi pause. Dia akan mengulang lagi karena sudah saya stop ya. Kemudian saya pause, dia berubah menjadi play, kemudian saya stop. Kemudian saya play lagi, dia akan melanjutkan lagunya. Atau memulai dari awal lagunya. Nah, kira-kira tujuan video explainer kali ini, kita akan membuat sebuah lagu ya, tapi ini sangat sederhana sekali. Artinya, di sini kita hanya menggunakan 2 button dengan 3 fungsi, play, pause, dan stop. Kemudian hanya satu playlist lagu, di mana di sini saya hanya menggunakan gambar GIF sehingga terlihat lebih realistik seperti itu ya. Nah, sebetulnya banyak sekali tutorial yang ada di internet atau di Google bisa kalian jumpai. Cuman ini yang cara paling sederhana yang saya bikin, kemudian saya kombinasikan sehingga tinggal menggunakan fungsi library yang sudah ada, atau bisa kita namakan nantinya fungsi library dari media player yang ada di Java itu sendiri. Gitu kira-kira ya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang kita bikin hari ini sebelum kita memasuki codingnya. Baik, kita coba close dulu untuk emulatornya. Oke. Nah, di sini saya sudah memiliki kelas
kosong ya, kita akan mengoding dari awal. Nah, kemudian di sini masih sangat default sekali, hanya bertuliskan hello world, sehingga seperti biasa kalian cukup menggunakan project baru, new project dan seterusnya seperti biasa ya. Kemudian pilih empty layarnya atau layoutnya, sehingga kita nanti mendesainnya ada di sini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan seksama. Baik, kita mulai dari HTML terlebih dahulu. Sehingga seperti biasa kita selalu mengcoding dengan dua bahasa, XML dan main activity. Nah, sebelum kita mengcoding di main activity untuk XML-nya, kita siapkan dulu beberapa gambar ya. Yang pertama kita gunakan gambar yang bergerak atau GIF dan tempat penyimpanan lagunya. Nah, di sini kita selalu menggunakan res ya. Res ini kita klik kanan, kemudian kita new, kita pilih Android Resource Directory ya. Nah, kemudian di sini kita kasih namanya raw. Di sini juga raw. Ini nanti fungsinya untuk menyimpan lagunya. Oke, kita klik OK. Dia akan muncul di sini ya, sebuah folder yang sudah kita create tadi. Setelah ini kita masuk ke Explore ya, dimana kita sudah menyimpan lagu ya. Ingat nama lagu di sini ketika sudah masuk ke folder untuk pengolahan audio player ini atau di Android Studio, jangan menggunakan spasi. Nah, kalau bisa tulisannya kecil semua saja gitu ya. Kita tinggal copy. Di sini saya sudah menyiapkan dengan judul dari The Pandal atau Panas Dalam dengan judul Dan Bandung. Saya copy, kemudian saya pindahkan di sini dengan klik kanan, paste. Oke, kita okekan saja. Oke ya, di sini sudah ada MP3-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan gambar agar lebih realistik ya, yaitu gambar GIF yang bergerak. Nah, di sini saya sudah siapkan dua sebetulnya. Ini gambar yang tadi saya gunakan, sebuah VCD atau CD berputar. Ada juga yang bentuknya equalizer seperti ini ya. Nah, kita coba yang ini, yang MP ya. Kita coba copy. Kemudian jadi setiap gambar selalu kita taruh di drawable saja yang sudah disediakan di sini. Nah, kita paste. Kita klik OK. Biarkan namanya NP ya. Atau kita ganti deh. ASCII. Nah, kita klik OK. Oke, sudah muncul gambarnya sehingga siap kita gunakan. Nah, sekarang kita siapkan layout dari tampilan kosong ini. Saya akan mencoba, walaupun sebetulnya bisa juga kalian desain dari Figma ataupun dari tools yang lain ya. Tapi di sini saya memanfaatkan saja XML yang sudah tersedia di sini sehingga melatih juga coding langsung di Android Studio ini. Nah, sebelum nanti kita mengcoding, saya ingatkan dulu bahwa ya, sebelumnya saya menggunakan APA-nya yang 26 ya, dimana di sini tuh terdapat APA 26 sebelumnya ya. Kalau saya edit di sini, sebelumnya saya gunakan 26 sehingga tidak bisa dijalankan. Nah, ini ya untuk APA-nya. Bahkan sebelumnya lebih rendah lagi yang nugget 25, sehingga ketika saya jalankan MP3 ini dia harus meminta minimal 26 gitu. Nah, artinya nanti bisa kalian download ya, kalau sudah tersedia di sini ya. Caranya bisa kalian tambahkan atau ini bisa kalian delete dulu ya. Kemudian nanti di sini di tools
ada SDK Manager. SDK Manager yang harus kalian aktifkan di SDK Tools-nya. Emulatornya harus diaktifkan, kemudian SDK platformnya aktifkan, kemudian play, kemudian OK ya. Dia akan download sendiri kalaupun misalnya SDK-nya belum ada ya. Download sendiri, jadi artinya butuh internet. Ketika selesai itu baru kalian setting di AVD Manager-nya. Kemudian nanti ada create virtual, pilih mau TV, phone atau apa, tapi di sini saya suka menggunakan phone, jadi ya yang minimal saja biar tidak terlalu berat emulatornya, jadi jenis handphone Nexus S ya. Kemudian di sini bisa di next kalau yang menggunakan emulator ini. Nah ini kan ada download, bisa kalian download, artinya butuh internet juga yang lumayan cepat. Tinggal download, kemudian next, dan selesai, finish. Oke. Nah, di sini yang terbaru, ini cukup besar ya, kalau nggak salah tuh hampir sampai 800 MB dan seterusnya. Jadi harus membutuhkan resource yang sangat besar sekali untuk API ini sendiri, sehingga harus punya space storage-nya. Gitu. Oke, di sini sudah saya download, kemudian sudah saya bikin baru emulatornya menggunakan API 27, jenis handphonenya Nexus S, sehingga tampilannya tadi seperti yang saya tampilkan. Oke ya, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini akan kita mulai dari kita gunakan split ya untuk tampilan XML-nya, karena biar nggak terlalu banyak coding, saya lebih suka menggunakan linear saja, linear layout. Jadi tinggal ke bawah. Ingat ciri linear layout itu dia mau ke samping atau ke bawah tinggal diganti. Ini selalu sama ya, match parent. Ini juga tidak ada perubahan, tapi biasanya yang jadi pembeda adalah orientasi. Orientation-nya kita gunakan yang vertikal biar nanti dia selalu ke bawah. Nah, tampilan default itu sendiri di sini sudah ada text view ya. Ingin saya ganti tampilan atasnya. Ini tampilan atasnya adalah sebelumnya saya coba jalankan dulu biar terlihat tulisannya yang sudah ada. Oke ya. Ini tampilan atasnya tertulis play, pause, and stop audio player. Ini bisa apa saja, terserah kalian dengan judulnya. Nah, ini akan saya ganti ya. Berarti layout white-nya masih saya gunakan, saya ganti menjadi match parent ya, agar dia menyesuaikan dengan layar di handphone. Ini lihat berubah sebelah kanannya. Kemudian ini tetap wrap content. Kemudian tulisannya di sini yang tadi saya bilang ingin saya ganti menjadi play, pause, stop, audio player. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya akan saya gunakan margin top ya. Saya hapus dulu biar enak mengcodingnya. Saya hapus dulu di sini, kemudian saya gunakan margin top, layout margin top. Nah, di sini langsung rekomendasi, saya klik ini. Kemudian saya gunakan 4 ya. Nah, ini hanya satuan saja sebetulnya, ada pembeda kalau 4 ini kemudian dengan 4 in, 4 mm dan seterusnya itu hanya satuan saja. Jadi bisa kalian tentukan sendiri sebetulnya, tidak terlalu harus atau wajib DP atau PT, tapi di sini saya gunakan ini saja. Nah, kemudian setelah saya atur di sini tulisannya ingin di tengah, berarti kita gunakan text alignment ya. Tinggal saya ketik alignment di sini. Nah, oke, muncul. Kita gunakan yang center. Tinggal pilih. Selanjutnya text size-nya akan saya gedekan, text size.
Saya gunakan 20 dp ya. Setelah ini ingin saya tebalkan berarti text style. Kita pilih yang bold. Oke. Oke, sepertinya sudah. Untuk yang text view di sini sudah muncul sebelah kanan. Kemudian baru saya inputkan gambar. Ingat ya, di sini juga kalian bisa menggunakan di sini tinggal drag and drop. Nah, di sini saya biasanya kalau lagi niat ngoding untuk saat ini saya coding saja ya. Jadi biar memperlancar juga kalian untuk proses codingan. Pasti di sini saya gunakan image view ya, image view. Nah di sini image view-nya yaitu kita pilih kita setting saja di sini 360 ya. Kita satuannya dp, kemudian yang height-nya kita kasih 235 saja. Sudah berubah ya sebelah kanan biar terlihat dp juga. Terus top marginnya kita kasih 30 ya dp, kemudian top margin sudah, kemudian kita pilih gambar biasanya search src sudah muncul, klik tab. Nah seperti itu, kita pilih mau gambar yang mana. Di sini tadi kalau nggak salah namanya ASCII yang ini ya. Oke, muncul. Selanjutnya biar dia agak ke tengah, kita gunakan gravity ya. Berarti layout gravity, kita pilih yang center. Oke. Selanjutnya setelah ini selesai, kayaknya cukup, kita tutup. Nah, ini ada pembeda ya, sebenarnya sama saja. Dia ada yang menggunakan, kalau misalnya menggunakan seperti ini berarti nggak perlu lagi ini ya. Berarti kalau saya rubah ini ya, saya tutup langsung. Nah, sama saja sebetulnya tidak jadi pembeda gitu ya. Oke, ini selesai. Untuk gambarnya juga selesai. Nah, image view udah kita gunakan. Kita tampung dulu di image view. Kemudian selanjutnya kita bikin button berarti ya. Button. Kemudian dari button ini kita isi 200. Kemudian height-nya kita bikin 45 saja. Kemudian biar dia posisi tengah, gravity center, layout kita kasih center. Selanjutnya margin topnya biar ada jarak, kita isi 3 saja ya. Kalau 30 kebanyakan ya. Oke, cukup kayaknya 30. Kemudian kita isi lagi button pertama berarti teksnya ya, kita isi namanya yaitu play. Kita kasih nama play. Kemudian setelah ini kita kasih ID, jangan lupa. Berarti ID itu ID ya. Nah, ingat gunakan ini, kemudian stringnya kita kasih namanya di sini ID play. Oke, kita tutup. Oke, selesai untuk button play-nya. Kemudian kita kita tambahkan pula, jadi tinggal copy paste di bawah. Ingat perbedaannya pasti di nama, ini menjadi stop. Kita ganti di sini, ini karena nggak boleh ID-nya sama ya namanya dengan di atas. Atau yang sudah terdeklarasi menjadi ID stop. Oke. Selesai ya. Selesai. Coba kita jalankan dulu tampilannya.
Oke, sudah dijalankan ya, muncul ya. Ini 30. Oke, kayaknya terlalu jauh tapi nggak apa-apa, kita tampilkan dulu saja. Nah, ini oke ya. Muncul play, pause, stop, audio player. Oke. Tapi di sini GIF-nya belum bergerak. Kenapa belum bergerak? Karena sebetulnya GIF itu tidak bisa ditampung dalam image view. Tapi akan kita coba gunakan sedikit bahasa Kotlin ya, agar tampilannya bisa menampung nilai GIF atau extension GIF, sehingga gambarnya pun bisa dijalankan atau bergerak sesuai dengan extensionnya tersebut. Gitu kira-kira. Sambil kita ngerubah ini kayaknya terlalu jauh ini. Oke, kita close. Kita close, kemudian di sini berarti kita ganti jadi 10 saja. Oke. Kemudian bagaimana cara mengganti untuk gambarnya sebelum kita gunakan atau rubah backgroundnya ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah saya tutup dulu di sini, kemudian activity main ini saya tutup, ini saya tutup. Oke, kita masuk ke Gradle script-nya. Nah, di Gradle script ini bisa kita gunakan bahasa Kotlin dalamnya, dimana kita bisa memanfaatkan yang pertama kita buka ke build Gradle-nya. Nah, di build Gradle ini ya, di repositoriesnya kita tambahkan Maven ya, sentral. Nah, ini. Kemudian all project-nya juga kita tambahkan Maven sentral. Oke ya. Sudah selesai seperti ini ya. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masuk ke build Gradle yang kedua, yang di modulnya yang di sini ya. Nah, di sini apa yang kita tambahkan ya? Di sini kan Gradle itu bisa kita ibaratkan library yang sudah disediakan. Tapi untuk yang GIF dia belum tertampung, nanti kita gunakan fungsi dari Maven Central ini, kemudian di aplikasi ini atau modul aplikasinya, kita tambahkan dependensinya yang paling bawah ya, kita tambahkan dengan cara gini, implementation, biar nggak salah tulis, saya copy saja deh dari atas, ini sama, implementation, kemudian kita gunakan kutip 1 ya, kita gunakan pl.droid, kita bikin semacam kelas, kemudian droid soundroid ya, pl droid soundroids dot gif. Nah, dependensinya ini akan mengimplementasikan yang sudah ada di bawaan dari Gradle ini sendiri. Kemudian kita panggil ya, titik 2 Android strip gif strip drawable titik 2, saya kasih versinya 1.2.19, nanti disesuaikan, mudah-mudahan kalau yang sama dengan saya SDK dan Gradle-nya mudah-mudahan bisa saja ya, tidak ada perbedaan gitu. Oke, sudah selesai, kita tinggal tambahan ini doang. Kalau sudah Gradle-nya kita tambahkan, kemudian kita masuk ke activity main lagi. Tadi saya bilang bahwa di sini tidak bisa menggunakan image view biasa. Nah, di Kotlin ini jadi pembeda adalah kan kita sudah membuild-nya di sini. Tinggal kita panggil nih. Apa yang kita panggil? Ya PL-nya ini gitu. PL-nya bisa kita panggil dengan cara kita tambahkan, berarti ya kita tambahkan atau kita ganti ini menjadi seperti ini.
Di ini kita ganti image view-nya, kita hapus, kita panggil berarti PL. Ya udah muncul belum ya? PL dot draw it. Oke, dia tidak muncul karena di bagian ini ya, setelah kita ketik di sebelah kanan dia akan menunjukkan sinkron now. Kita klik. Ini juga sama nih. Oh, sudah otomatis karena dia langsung. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Kita panggil PL. Nah, udah muncul ya. Kita gunakan yang GIF. Kita gunakan yang GIF yang atas. Nah, ini nih sedikit kita gunakan Kotlin biar agak berbeda gitu ya. Kemudian bedanya cuma ini doang. Enaknya, nah, jadi lebih variatif banget sebetulnya. Tapi kelasnya pun sama. Jadi nggak susah gitu belajarnya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang lain, sebetulnya kita tinggal tambahkan di sini, sama dependensi yang paling bawah. Biasanya gitu. Tinggal kita panggil-panggil saja. Nah, kemudian kita balik lagi sini. Terus ini mungkin tidak ada yang kita ganti ya. Ini udah sesuai, drawable. Oke, sudah ditampung di sini. Ya, selesai ya. Untuk masih kasus yang GIF, kita coba jalankan. Oke ya, ini tampilan kita. Oke, berhasil ya, sudah bergerak. Nah, ketika sudah bergerak kayak gini berarti memanggil GIF untuk dijadikan sebuah gambar gerak di layar handphone atau emulatornya sudah berhasil. Oke, tapi belum sampai sini, kita belum masuk ke algoritma ya. Di sini saya kurang mendesain ini kurang bagus kalau misalnya warna putih aja. Jadi pengen saya tambahkan background belakangnya dengan cara membuat sebuah kelas lagi ya. Caranya begini. Saya close dulu. Ya, sekarang kita coba untuk backgroundnya kita tambahkan di drawable ya. Kita bikin kelas di sini, new, kemudian drawable resource. Nah, di sini kita kasih nama untuk background misalnya background ya, gradient. Nah, biar agak panjang. Oke, selesai, kita klik OK, dia muncul background gradient selector. Oke ya. Kemudian ini kita coding, kita ganti jadi set. Nah, tujuannya biar dia nanti membentuk yang kita inginkan. Kemudian di sini kita tambah lagi gradient ya. Ini untuk yang gradient, sebuah kelasnya kita tutup dulu ya. Nah, ingat ini tuh semacam coding XML gitu ya. Gradientnya kita isi star color ya. Kita isi warna putih dulu biar nanti tinggal kita pilih warna. Kalau nggak salah FFF itu putih ya, betul. Kemudian ditambah lagi biar ada pembeda nanti gini. Kita enter sama aja ya. Jangan bingung teman-teman. Ini bisa saya setting seperti ini dan di enter 2 kali gini ya. Saya ganti kalau star berarti ada N-nya. Karena kan gradient keinginan kita. Saya pilih yang warna putih aja dulu. Oke, nah baru kita ganti di sini. Saya jadiin warna merah hati deh. Kemudian ini saya kasih agak warna hitam atau abu ya, biar melambangkan warna merah dan agak hitam seperti itu, kayaknya lebih masuk. Oke, selesai seperti ini. Kita udah bikin sebuah kelas ya. Di sini namanya background gradient yang nantinya ini akan kita panggil di sini. Di mana dipanggilnya? Di linear layout. Gitu. Ya. Nah, di sini kita kasih berarti background
Apa yang kita panggil kelasnya tadi adalah background gradient. Mudah-mudahan berhasil. Nah, berhasil ya. Oke ya, berhasil ya. Kayaknya tapi kayaknya lebih bagus ini kita jadikan warna hitam, di bawahnya agak warna merah ya. Coba kita ganti di sini agak warna hitam atau abu deh, sedikit abu gitu. Ini bisa digeser, bisa dipilih warnanya karena saya tidak hafal warna ya nih, lihat. Banyak sekali RGB itu. Kemudian di bawahnya ini saya ganti, saya klik aja sebelah kiri agak warna merah gitu. Kita lihat hasilnya. Oke ya, kayaknya udah agak masuk. Coba misalnya kita ganti ini menjadi agak pekat hitamnya. Oke. Ya. Oke, ini kayaknya tulisan yang atas, paling atas ini tekstil kita coba ganti jadi warna putih. Kira-kira sepertinya lebih bagus ya. Color text putih itu ya tinggal kita panggil aja FFF. Oke. Ini warna dasar putih, jangan gampang sekali dihafalkan. Oke, selesai. Coba kita jalankan lagi. Ini masih tampil karena belum saya close ya, jadi masih menampilkan yang terdahulu. Kita tunggu. Agak lama ya. Kita close terlebih dahulu deh. Oke, kita coba lagi. Jalankan emulatornya. Nah, muncul ya. Ya, tampilan sejauh ini sudah bagus, kira-kira sudah seperti ini. Tinggal yang di bawah algoritma di sini belum bisa terjadi apa-apa ya karena algoritmanya belum ada. Ini button biasa. Baik, sekarang kita akan mengcoding di bagian backend atau algoritmanya atau logiknya itu ada di Java ya pasti. Kemudian kita masuk ke com.example belajar. Di sini kita cuma menggunakan satu kelas saja sebetulnya ya karena sangat sederhana, tapi teman-teman jangan berhenti di sini, mangga di-explore lagi mau menggunakan dua halaman karena kemarin sudah belajar perpindahan halaman. Misalnya ini ada halaman depan, kemudian bisa diklik masuk ke halaman baru atau ada playlist lainnya, banyak sekali musik, tapi bisa teman-teman bikin seperti itu. Cuman yang contoh sekarang saya gunakan satu musik saja atau satu list musik saja. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, di sini masih default ya, masih default sekali. Nah, kemudian saya bikin variabel langsung saja ya, walaupun nggak saya import, nanti otomatis dia akan meminta. Enaknya Java tuh kayak gitu. Contoh misalnya di sini saya bikin di atas, di sini nggak di dalam ini karena ingin saya jadikan variabel public yang bisa dipanggil di kelas manapun nantinya, makanya saya tempatkan di sini. Saya bikin button dulu ya, seperti biasa. Kemudian saya kasih nama variabelnya play pause. Jadi satu button untuk dua fungsi. Kemudian ada button stop. Oke, nah di sini ya dia bilang widget. Apakah ini button widget? Kalau mau ditambahkan tinggal alt enter. Nah otomatis menambahkan di sini. Jadi saya nggak perlu lagi ngetik gitu ya. Enaknya gitu. Nah kemudian setelah ini saya bikin, baru saya memanfaatkan media player ya. Ini udah bawaan seperti button. Nah ini klik. Saya kasih nama variabelnya yaitu mp ya. Ini bebas, bisa apa saja. Yang penting ini sama kayak button fungsinya. Maksudnya adalah ini adalah sebuah library yang tinggal kita panggil sebetulnya objeknya gitu.
di pembelajaran object oriented programming mungkin sudah kalian dapatkan. Nah, selesai seperti ini, kemudian ya, nanti ada sebuah kondisi di bawahnya, di mana kondisi tersebut akan berfungsi membolak-balikkan button play dan button pause ketika diklik gitu. Makanya saya algoritmanya di sini saya bikin lagi namanya yaitu dengan tipe boolean ya. Boolean itu kan hanya terdiri dari true dan false. Di sini namanya play. Diisi oleh saya bernilai true dulu gitu. Nanti akan bermanfaat di bawah. Biar sekalian saya bikin dari atas. Nah, selesai seperti ini, baru kita masuk ke void on create-nya di bawah di sini. Nah, di sini ya, seperti biasa, kita setting untuk mengambil ID yang ada di SML. Nah, ID-nya seperti apa? Saya stop dulu. ID-nya kan sudah kita bikin, berarti play, pause ya, kita panggil sama dengan button. Oke. Kemudian di sini find view ID ya. Kemudian r.id. apa yang kita panggil yaitu ID play, ada nggak ya? ID play. Nah, ini ya. Titik koma, jangan lupa. Ini ya. Pasti sesuai dengan yang mana yang ada di sini. Buttonnya yang mana yang ini? Nah, ini. Ya. Kemudian, saya balik lagi. Setelah ini selesai, baru kita bikin untuk yang stopnya. Pun sama ya. Sama dengan button find id r.id stop titik koma. Oke ya, selesai. Sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Java dari SML. Kita panggil nanti ditampung di variabel ini. Nah, selanjutnya setelah kita selesai seperti ini, baru yang media player-nya, MP-nya sama dengan di sini kita akan fungsinya nanti untuk menampung lagu yang ada di drawable tadi, yang ada di raw tadi gitu. Cara panggilnya mp sama dengan media player ya dot create. Kemudian di dalamnya kita panggil get application context, koma r, arahnya kemana? Ke raw ya, nama kelasnya tadi. Nah, ini. Kemudian baru kita panggil judul lagunya. Ini. Pakai extension nggak perlu. Ya, titik koma. Oke, selesai ya. Ini hanya satu lagu. Nanti kalian bisa bikin bagaimana algoritmanya kalau misalnya lebih dari satu lagu. Biasanya kalau lebih dari satu lagu itu tinggal gunakan array biasanya. Bisa kita bisa dibikin algoritmanya. Gunakan array, menampung banyak lagu, ininya tinggal dibedakan gitu. Misalnya indeks berapa dipanggil, memanggil lagu apa, tapi ini nanti ada di algoritma masuknya, di kondisi. Saya kira teman-teman pasti kalau penasaran pasti bisa membuatnya. Di sini saya kasih contoh satu lagu saja. Nah, kemudian sudah selesai seperti ini, baru kita bikin fungsi set on click listener-nya. Ya, button yang mana? Dua-duanya, baik play, pause atau stop. Ya, karena set on click listener itu selalu berkaitan biasanya dengan button. Adapun juga image button pun bisa. Nah, di sini tinggal kita gunakan play, pause, dot. Kemudian kita set on click listener, ada nggak muncul set on click listener? Nah, ini ya. Klik lagi. Di dalamnya kita isi new ya. Kemudian kita pilih view. Nah, kalau saya klik ini dia langsung kebikin codingnya. Enaknya gitu. Nah, terbentuk kan. Oke, selesai seperti ini. Baru saya isi algoritmanya di dalam. Untuk proses klik pause ini. Ini yang mana ini kalau di sini? Ini yang ini. Yang paling atas di sini.
Kalau saya klik, aksinya bagaimana, algoritmanya ada di sini, dalam sini, gitu. Oke, setelah ini baru kita isi algoritmanya. Algoritmanya seperti apa? Berarti kan ada kondisi ya, ada kondisi di sini. Jika saya bikin kayak gitu ya, play sama dengan true. Saat ini play-nya kondisinya true paling atas nih. Kita setting jadi true. Ya. Berarti pasti ini yang dijalankan. Makanya apa? Kita gunakan fungsi dari variabel MP tadi untuk menjalankan musiknya. Sebenarnya cuma gini doang nih. Panggil variabel start. Start ini kan sebuah fungsi yang ada di mana? Di media player. Nah, media playernya yang dipanggil siapa? Ini. MP ini. Yang dijalankan mana? Ini. Gitu. Start aja dia panggil fungsinya. Jalan aja si musiknya. Seperti itu kira-kira. Tapi karena di sini ada ketika saya klik, nanti kan saya klik play ya, dia berubah menjadi pause tulisannya. Kemudian pasti variabel play yang ini untuk menjadi kondisi pembeda ya, saat ini adalah true, berubah menjadi false kan berarti ya. Artinya di sini saya rubah dulu tulisannya menjadi buttonnya saya panggil play pause, kemudian dot saya set text kan agar berubah menjadi pause. Saya tulis di sini menjadi pause. Sekalian boolean atau variabel play yang tipe boolean tadi saya rubah jadi false. Gitu. Ya. Agar apa? Agar kalau misalnya diklik ini dijalankan, dia jadi pause nih kan berubahnya. Nah, itu fungsinya ada di mana? Ada di sini. Ya. Sekalian juga dia berubah jadi play-nya jadi false. Karena di sini nanti ada kondisi lagi gitu. Nah, di sini ada kondisi yaitu else jika tidak true artinya kan ya, play-nya. Jika play-nya tidak true, maka dia akan menjalankan mp.pause. Nah, di sini saya rubah lagi menjadi true agar ketika dia berubah menjadi pause, dia bisa diklik lagi menjadi start atau true. Gitu. Jadi gini. Ini kondisinya saya stop dulu ya. Ini kondisinya adalah true ya. Karena kita setting paling awal booleannya adalah true. Maka dia akan membaca play-nya sekarang apa kondisinya true. Oke, benar. Berarti Anda akan ketika dijalankan play ini, maka start dijalankan musiknya, kemudian tulisan berubah menjadi pause, kemudian play-nya berubah menjadi false. Kenapa? Karena kalau saya ingin mengklik pause-nya, berarti kan dia harus else, harus false play-nya, biar dia ngebaca yang ini ketika saya klik menjadi pause. Nah, gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham di sini. Nah, kemudian udah selesai seperti ini ya. Ini bukan false, ini true. Nah, gini. Biar dia balik lagi menjadi true. Kebalikannya. Selesai untuk button play pause, kita lanjutkan ke button. Ini batasnya ada di mana? Di bawah. Yang ini batasnya ada di paling bawah, berarti di sini button stop. Seperti biasa, kita panggil dot set on click listener new, kemudian view ya, on click listener. Oke, terbentuk. Nah, stop agak berbeda ya, karena nanti tujuannya begini. Yang ingin saya bikin adalah karena di sini ada logika, ketika saya klik stop, berarti kan nanti yang dilakukan tidak akan klik pause kan, karena dia harus berubah menjadi play.
mulai lagi dari awal si musiknya. Ya, tapi kalau misalnya saya klik play, tiba-tiba ingin saya stop, apapun yang diklik oleh stop, dia akan kembali dari awal, dan ini berubah menjadi tulisannya play. Gitu. Artinya, di sini saya harus gunakan try and catch ya. Nah, try and catch ya. Kalau nggak salah ini juga udah dijelasin di apa namanya PBO ya. Kalian harus menguasai ini. Ini semacam if dan else, kondisi benar dan salahnya. Nah itu variabelnya. Oke, terus di sini print trace seperti ini ya. Oke, kondisi benarnya bagaimana? Kondisi benarnya saya tinggal klik empty, bukan pause, bukan start, tapi pilih yang stop untuk menyetop si musiknya. Tapi di sini akan berubah play-nya. Saya gunakan true gitu. Agar dia bisa dijalankan kembali untuk mengklik play. Paham ya? Nah, kemudian fungsi untuk membalik apa namanya? Kembali ke awal, berarti saya gunakan mp lagi, prepare, artinya dia akan kembali ke awal dan saya setting menitnya tuh menjadi 0 gitu. Seek, nah kita gunakan seek tuh, menit ke berapa? Menit ke 0 atau detik ke 0 second, biar dia lagunya balik lagi ke awal. Nah fungsi stop itu di sini gitu ya. Kenapa saya tambahkan ini? Karena kalau di sini kita posisinya play, kita pause dalam kondisi tersebut, ini kan nggak di 0 nih, di detik sekian. Artinya ketika kita klik stop, nih ya, kita klik stop, dia akan kembali ke awal dan memerintahkan, tolong dong rubah itu menjadi paling awal banget, berarti detiknya disetting menjadi 0 gitu. Stop, setting jadi 0 gitu kira-kira. Oke ya, ini tidak ada error mudah-mudahan ya. Public, oke, cuma segini saja untuk yang stop ya. Kayaknya sudah selesai, kita coba jalankan. Kita close dulu yang ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, seharusnya gambarnya yang ini yang benar ya. Nah, sekarang tinggal kita uji coba, lagunya tetap sama ya. Kita play, muncul, pause. Ini masih ada yang salah nih. Dia tidak tulisannya tidak berubah menjadi play, sepertinya di sini masih pause. Tuh ya, betul ya. Oh, sorry, belum ada tulisan malah. Kita tambahkan dulu deh. Kita tambahkan gini berarti di sini saja. Sama aja sebenarnya ya. Pause, berarti play. Oke, kita stop. Kita jalankan lagi. Oke. Kita klik play. Berubah tulisannya menjadi pause. Kondisinya true ya. Jalankan, berubah menjadi pause. Variable play-nya berubah menjadi false, agar ini nanti bisa dijalankan ketika saya klik pause. Jalan. Ya, karena yang dibacanya adalah false. Maka ini jalankan, ini jalankan. Gitu. Saya jalankan lagi, melanjutkan lagi lagunya. Paham ya? Saya pause lagi, dia balik lagi ke sini ya. Karena kondisinya true. Saya play lagi. Kondisinya false. Sekarang saya stop. Berhenti lagunya, dia mau baca yang ini. Kondisi play-nya pasti true. Nah, ini belum dirubah lagi ini ya. Oke, saya tambahkan lagi, berarti di sini gini. Kita harus jadikan play pasti. Kalau stopmu nggak ada pause gitu. Dia pasti berubah menjadi play. Saya stop lagi. Saya jalankan lagi. Oke, kita jalankan.
pause, dia berubah. Jalankan lagi. Oke, sudah ya. Kalau di sini pause, saya stop, berubah jadi play, dia kembali ke 0 harusnya. Saya play lagi. Tuh, lanjut lagi lagunya. Kemudian saya pause, dalam kondisi ini saya stop. Pasti ini menjadi play, karena udah pasti ya tulisannya. Saya play lagi, kembali dari awal. Oke, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian di rumah dapat mencobanya, dapat dikembangkan menjadi lebih dari satu lagu ya, atau satu playlist musik, sehingga bisa variatif, bisa kalian tambahkan button atau tambahkan desain-desain yang lain sehingga lebih interaktif. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.